Shalom para sahabat pencinta firman Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Lucia Marina. Tak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai dengan 42. Bagi saya, bacaan minggu ini sangat menarik dan menyentuh karena menampilkan percakapan antara Yesus dan wanita Samaria. Ada apa dengan wanita Samaria yang pergi ke sumur Yakub saat siang hari? Padahal orang-orang lebih senang kumpul di sumur Yakub sebelum siang tiba. Rupanya wanita ini sengaja memilih waktu di mana orang-orang tidak banyak yang datang ke sumur Yakub. Ia menghindari perjumpaan dengan orang banyak. Kenapa? Karena perilaku hidupnya dianggap tidak pantas. Orang-orang memandangnya negatif. Sehingga daripada ia harus mendengarkan bisik-bisik yang menghakimi atau mengecewakan, wanita Samaria ini memilih pergi ke sumur Yakub saat siang hari. Namun, siang itu wanita Samaria malah bertemu dengan Yesus yang sedang kelelahan dan duduk di pinggir sumur Yakub. Dan ada kejutan lagi. Yesus minta air kepadanya. Seorang Yahudi membuka percakapan dengannya. Padahal kita tahu orang Yahudi itu tidak bergaul, bahkan memandang rendah orang-orang Samaria. Karena orang-orang Samaria telah melakukan perkawinan dengan bangsa yang lain. Di pinggir sumur Yakub, Yesus memulai percakapan dengan wanita Samaria yang dikucilkan oleh orang banyak. Yesus tahu kondisi dan mengerti bagaimana kondisi wanita itu. Tetapi Yesus tidak menghakimi. Tidak seperti orang lain, Yesus tidak mengungkit-ungkit masalahnya. Yesus hanya minta kepada wanita ini supaya percaya kepadanya. Dan akan ada air baru yang dapat memberinya kesembuhan dan kekuatan untuk membuat dia menjadi lebih baik. Air sumur Yakub hanya menghilangkan dahaga sementara. Tapi saat minum air yang berasal darinya, ia tidak akan haus lagi. Awalnya Yesus yang minta air, tapi sekarang Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sumber air hidup. Yesus menghadirkan wajah Allah yang tidak menghakimi, Allah yang terus mencari dan merangkul pribadi-pribadi apa adanya. Bagi Allah, semua orang berharga. Sapaan Yesus sungguh mengena bagi hati wanita Samaria yang merasa diasingkan oleh sesamanya. Perjumpaan pribadi dengan Yesus membawa perubahan positif. Ia merasa dihargai tanpa syarat. Ia merasa diterima dengan segala persoalan hidupnya. Wanita Samaria ini merasakan ada pengharapan akan kehidupan yang baru. Seperti kata Paulus dalam bacaan kedua. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wanita Samaria merayakan sukacita perjumpaannya dengan Yesus dengan cara meninggalkan tempayannya, simbol kelekatannya pada pekerjaannya dan masa lalunya, dan segera mewartakan perjumpaannya dengan Yesus kepada penduduk kota, sehingga semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Sahabat terkasih, kisah perempuan Samaria adalah contoh konkret ajaran Lumen Fidei atau terang iman, ensiklik pertama Paus Fransiskus. Paus Fransiskus mengajarkan pentingnya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Allah. Iman lahir dari perjumpaan dengan kasih Allah yang hidup, kasih yang mendahului dan menyapa
meski manusia dalam keadaan berdosa. Perjumpaan dengan Yesus membuat wanita Samaria mempunyai mata yang baru untuk mengenali Yesus sebagai Mesias dan bukan sekedar pria Yahudi. Ia menemukan air hidup dalam diri Yesus. Dalam Injil Yohanes, air hidup melambangkan Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya, yang memungkinkan kita untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sahabat terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Masa yang mengingatkan kita kepada pengalaman dikasihi oleh Allah tanpa syarat. Allah tidak menunggu saat kehidupan kita sudah beres semua. Allah menyapa kita saat kita berdosa, saat kita dalam keadaan kacau, malu, seperti saat ia menyapa wanita Samaria. Sapaan Yesus memberikan harapan baru sehingga terjadi transformasi gaya hidup. Ada perubahan hidup yang bisa dirasakan oleh orang lain. Paus Leo XIV dalam Pesan Prapaskah 2026 mengingatkan kita untuk pantang dari kata-kata yang menyakiti dan melukai sesama. Meninggalkan kata-kata kasar, penilaian yang terlalu cepat, dan kebiasaan membicarakan keburukan orang lain. Paus Leo mengajak kita untuk menumbuhkan kelembutan serta hormat dimanapun kita berada, sehingga banyak kata-kata kebencian digantikan oleh kata-kata damai dan harapan. Pantang dan puasa kita jangan hanya berhenti pada hal-hal fisik saja, tapi juga mengubah hati kita. Puasa bukan sekedar menahan rasa lapar, melainkan latihan hati untuk memiliki Allah di atas segalanya. Sahabat terkasih, semoga pada masa Prapaskah ini hati kita semakin terbuka akan pengampunan dari Allah yang kita terima melalui sakramen tobat. Dan sukacita setelah kita menerima pengampunan dari Allah membuat kita semakin berkobar untuk mewartakan kerahiman Allah pada siapapun. Tuhan memberkati segala usaha baik kita. Amin.